70% sumber air minum rumah tangga tercemar limbah tinja. UNICEF udah ngomong gini sebenarnya dari bulan Februari 2022 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi pengolahan limbah air rumah tangga. Selamat menyaksikan. Air limbah domestik merupakan masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air yang terkontaminasi oleh bahan-bahan dari limbah domestik. Jika air sudah terkena oleh limbah domestik, maka itu sudah tidak dapat dikonsumsi oleh manusia dan tidak layak ditinggali oleh makhluk hidup seperti ikan maupun tumbuhan-tumbuhan air lainnya. Apa saja sih bahan-bahan yang terkandung dalam limbah air domestik? Bahan-bahan yang terkandung dalam limbah air domestik dapat berupa seperti BOD, COD, TSS, dan amoniak. Jika bahan-bahan tersebut dalam konsentrasi tinggi di dalam air, maka akan menyebabkan kondisi septik dan anoksik yang dapat menyebabkan di daerah sekitar menjadi bau yang tidak sedap. Untuk mengatasi masalah limbah domestik rumah tangga atau grey water dapat dimanfaatkan biofilter. Selain biaya yang relatif terjangkau dan juga mudah ditemukan di pasaran, biofilter bekerja dengan mendegradasi limbah cair rumah tangga melalui polutan yang mengalir melalui celah media dan bersentuhan langsung dengan lapisan biofilter atau biofilm. Lalu mikroorganisme tumbuh dan berkembang di atas suatu media, membentuk lapisan lendir yang melekat pada permukaan media sehingga membentuk lapisan biofilm. Nah, menurut Santoso, efisiensi biofilter untuk parameter BOD berkisar antara 40 hingga 85%, yang mana lebih tinggi dari penggunaan media tunggal seperti kayu api sekitar 38%. Nah, data berikutnya yang kita ambil yaitu penggunaan media seperti zeolite, arang batok, dan penambahan sekam padi hanya menunjukkan tingkat penurunan COD dalam rentang 30 hingga 60%. Namun, efisiensi penurunan BOD dan COD tidak jauh berbeda dengan penambahan abu vulkanik, yaitu sebesar 82% hingga 85%. Cara mengolah air limbah rumah tangga. Yang pertama itu adalah membangun sumur resapan. Sumur resapan adalah permukaan tanah yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung air hujan agar dapat menjaga kestabilan tanah. Untuk sumur resapan tersebut mengembalikan air debit air hujan ke dalam tanah agar bisa mudah meresap. Beda halnya dengan air minum, air resapan itu memiliki fungsi sebaliknya untuk menampung skala air hujan di permukaan air tanah dan mengurangi potensi banjir. Yang kedua itu adalah menggunakan tank bioseptik. Untuk tank bioseptik itu adalah menggunakan tank bioseptik. Cara mengolah air limbah rumah tangga selanjutnya adalah menggunakan tank bioseptik. Penggunaan tank bioseptik ini bermanfaat untuk mengurai kotoran, memastikan kesehatan, kebersihan di lingkungan kita tersebut. Jika menggunakan bioseptik, Anda bisa meminimalisir kotoran sampai proses penyaringan. Selain itu, efektif untuk menghindari pencemaran tanah, pencemaran air akibat penguraian limbah rumah tangga tersebut.
Baik, poin ketiga yaitu judulnya pengelolaan grey water. Lalu apa sih itu grey water? Grey water itu adalah hasil limbah atau hasil bekas air dari kamar mandi, bekas air, pokoknya bekas air yang telah terpakai. Lalu cara mengatasinya gimana? Yaitu dengan cara mengelolanya kembali dengan menggunakan deficit water. Gimana sih caranya? Contoh penerapannya itu seperti kita menggunakannya menjadi nyuci pakaian, habis itu buat nyiram tanaman, lalu buat nyuci kendaraan dan sebagai berikutnya. Selain buat minum air pasti ya. Itu saja, sekian dari Oke, untuk yang keempat itu sendiri adalah mendaur ulang sisa minyak menjadi biodiesel. Limbah minyak goreng sendiri atau jelantah adalah teruntuk limbah cair rumah tangga yang cukup melimpah. Sisa minyak goreng ini bisa menimbulkan pencemaran apabila dibuang ke tanah ataupun ke sungai. Namun, minyak goreng juga bisa memicu penyakit degeneratif seperti kanker. Sebagai alternatif, cara mengubah air limbah rumah tangga yaitu minyak goreng adalah mengubahnya atau mengolahnya menjadi biodiesel sebagai pengganti bahan bakar minyak atau lebih disingkat BBM. Poin kelima adalah menggunakan tanaman penyerap air tercemar. Apa sih itu? Kita tahu proporsi air limbah cair rumah tangga itu lebih besar daripada limbah padat. Hal ini terjadi karena aktivitas rumah tangga yang sering dilakukan seperti mandi, mencuci piring, dan lain sebagainya. Hal ini membuat kita memerlukan tanaman penyerap air. Caranya gimana sih? Caranya itu kita bisa nanam tanaman penyerap air ini di dekat pembuangan limbah cair rumah tangga itu. Tanamannya tanaman apa aja? Tanamannya itu kayak melati air, bunga ungu, coklat air, dan sebagainya. Poin keenam itu ada penggunaan sistem pengolahan limbah air. Penggunaan sistem sederhana pengolahan limbah air. Apa sih itu? Sebenarnya hal itu tuh lebih menguntungkan buat kita. Sistem pengolahan sederhana ini terbagi menjadi dua cara khusus, yaitu di wadah pertamanya itu bisa untuk menyaring sampah, kotoran, minyak, dan lain-lainnya. Terus yang kedua, di wadah kedua itu penyaring terakhir partikel-partikel sisanya. Sekian. Gak apa-apa, udah. Poin ketujuh yaitu mengedukasi masyarakat melalui penyuluhan. Penyuluhan sangat penting, berperan penting bagi pengolahan limbah air rumah tangga. Dengan mengedukasi masyarakat bisa membantu masyarakat yang tidak tahu cara mengolah limbah air rumah tangga. Langsung kesimpulan aja nggak? Karena itu perlu cara mengolah limbah air rumah tangga yang tepat. Dari penjelasan di atas, Anda bisa memilih cara mana yang tepat sesuai untuk mengolah limbah air rumah tangga. Baik, setelah tadi kita sudah membahas 7, dan ini kami ingin mengulang kembali apa yang tadi kami membahas. Yang pertama adalah pemilihan limbah, yang dimana pemilihan limbah sendiri ini kita harus lakukan dulu untuk memilah mana limbah yang bisa kami olah dengan baik dan mana limbah yang tidak bisa kami olah dengan baik, seperti tadi minyak goreng dan juga limbah-limbah mencuci. Yang kedua adalah pra pengolahan, di mana kami pasti sebelum melakukan pengolahan terhadap limbah-limbah air rumah tangga ini, kami harus memulainya dulu dengan merancang sistem yang bisa melakukan pra pengolahan dari limbah-limbah tersebut. Yang ketiga adalah limbah primer atau pengolahan limbah primer yang menjadi awalnya, yaitu kami membuat salurannya terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan pengolahan sekunder, yang dimana kami melakukan penyaringan dari limbah-limbah tersebut supaya bisa dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Dan yang ketiga atau yang keempat adalah pengolahan tersier, yang dimana itu adalah tempat pengolahan kami untuk menampung limbah-limbah tersebut. Nah, yang kelima adalah pemanfaatan air hasil limbah tersebut, yang dimana tadi di 1 dan 2 kami menyebutkan tentang pengolahan air bersih atau mengubah air limbah rumah tangga menjadi air bersih untuk dimanfaatkan hasilnya. Dan yang ketiga adalah perancangan sistem. Setelah semuanya telah kami lakukan, selanjutnya kami ingin membawa kemana, mengekspor kemana limbah-limbah atau hasil dari pengolahan limbah ini yang bisa kami lakukan. Itu saja mungkin tambahan selanjutnya yang bisa kami tawarkan. Cukup sekian kami dari kelompok 4 pamit undur diri, dan saya sebagai pengulang kembali pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.